Inilah sosok pengemis yang sempat viral lantaran memaksa warga untuk memberikan uang di wilayah Bekasi, Cianjur, dan Sukabumi. Perempuan parubaya ini meminta-minta secara paksa dan ngomel jika tidak diberi sedekah. Tapi kan kamu yang ngeramein. Ya ibunya jangan gitu. Orang-orang macam kamu ini yang jangan ngeramein. memaksa. Ibunya yang memaksa. Ya. Oh, bagus. Ya. Cepat kamu sama semua. Tapi kamu iblis. Kalau sudah ada yang ikut campur, itu iblis semua. Jangan manusia. Pengemis bernama Rosmini ini sudah melalang buana mengemis di berbagai daerah selama 15 tahun. Perjalanan Rosmini berakhir di Bogor saat petugas Dinas Sosial Kota Bogor mengamankannya. Saat diamankan, perempuan parubaya ini berusaha menghindar. Petugas pun menghabiskan 4 jam untuk berkeliling mencari emak-emak yang mengaku asal Palembang ini. Petugas berhasil membujuk wanita itu dan membawanya ke Rumah Sakit Marzudi Mahdi RSMM. Di rumah sakit tersebut, Rosmini akan dilakukan pemeriksaan kejiwaannya. Asesmen sementara, ibu ini punya masalah pribadi yang ibunya ceritakan kepada kami ya, kepada teman-teman dinas sosial tadi setelah ngobrol mungkin dari hati ke hati ya. Ibunya punya masalah pribadi sekitar 14 tahun yang lalu. Mungkin masalah keluarga, kalau saya tanya masalahnya berat atau enggak Bu? Sangat berat informasi dari ibunya. Gitu. Masalah intern dari keluarga ibu itu sendiri gitu. Ya kenal. Di Bogor, perempuan tak dikenal tersebut sudah membuat resah warga meski baru 2 hari di kota hujan setelah tiba dari Sukabumi. Perempuan ini datang dari pintu ke pintu untuk meminta sejumlah uang. Saat tak diberi, ia akan marah dan memaki-maki warga yang tak mau menuruti permintaannya. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Buang sekali. Ya pemirsa, Rosmini, wanita parubaya yang mengemis ke berbagai wilayah, saat ini berada di Rumah Sakit Marzuki Mahdi Kota Bogor untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah tersambung dengan Dr. Nova Rianti Yusuf, Direktur Rumah Sakit Marzuki Mahdi Kota Bogor. Selamat siang, Dr. Nova. Selamat siang. Oke, Dr. Nova, dari hasil pemeriksaan kejiwaan, bagaimana kondisi ibu ini? Ya Mbak, kalau langsung saya ditanya diagnosisnya atau bagaimana begitu ya, biar bagaimanapun kami tidak bisa untuk melepaskan data tersebut begitu ya. Karena kan dalam kami menjalankan tugas di rumah sakit ini benar-benar harus berlandaskan misalnya Permenkes nomor 24 ya tahun 2020. Itu tuh ada 2 pasal tuh yang mewajibkan kita ya benar-benar untuk menjaga kerahasiaan. Oke, tapi betulkah ada gangguan kejiwaan, Bu? Ya, jadi kalau secara kronologisnya itu kan memang waktu hari Minggu malam ya, tanggal 28 April kan yang bersangkutan dibawa ke IGD atau instalasi gawat darurat kami di Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzuki Mahdi yang membawa memang dari Dinas Sosial Kota Bogor. Saat itu sih memang kondisi yang bersangkutan memang dalam kondisi tenang dan juga segera mendapatkan ya penanganan begitu. Kami kan kalau ada pasien dikirimkan oleh Dinas Sosial tentunya langsung ditangani oleh dokter-dokter yang ada di instalasi gawat darurat. Nah ya udah di situ dilakukan berbagai pemeriksaan ya. Ya entah kita lakukan wawancara klinis gitu. Biasanya kan kita harus wawancara psikiatri ya, tatap muka begitu. Pemeriksaan fisik juga kita lakukan ya. Pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang. Ya penunjang misalnya apa ya? Karena kita merasa ini kan sama sekali anonim pada saat dikirimkan ke kami. Oke. Jadi kita tidak tahu keluarganya, tidak tahu riwayat medisnya, sehingga kita lakukan semacam pemeriksaan ronsen, pemeriksaan laboratorium. Nah, jadi dari situ baru kemudian yang bersangkutan dirawat untuk observasi di ruang rawat inap kami. Tapi kondisinya tenang sih, seperti pada saat datang ya, gitu. Oke, kalau dari ibu ini apakah juga sudah diketahui dia sebetulnya memiliki keluarga dan sudah dihubungi kah dokter? Nah,
pihak dinas sosial yang berusaha tentunya ya untuk menghubungi keluarga dari yang bersangkutan. Kami bisa memahami sih sebenarnya gitu. Karena misalnya begini, untuk data nih misalnya ya, misalnya kami ditanya. Nah, untuk membuka isi dari rekam medis begitu, itu harus persetujuan pasien atau dari keluarga pasien ya, atau jika keluarga sudah memberikan informasi nih begitu ke publik, ya kami tentunya baru bisa memberikan informasi begitu ya. Nah, ini memang belum bisa ditemukan keluarganya. Namun ini bukan kasus pertama, Mbak. Kasus seperti ini banyak sekali di Indonesia. Artinya orang-orang yang dikhawatirkan mempunyai gangguan jiwa, tetapi tidak ya lepas begitu, tidak ada kartu identitas. Ya syukur-syukur akhirnya dinas sosial kan yang selalu akhirnya berusaha untuk menangani mereka dan mempunyai sistem di mana mereka bisa mengirimkan ke instansi yang tepat seperti ke kami begitu. Oke. Dokter Nova, ini ketika dikirimkan ke rumah sakit, tadi dokter katakan tenang begitu ya kondisinya. Tapi ketika kami ingin tahu, ketika ditanyakan beberapa hal begitu melalui assessment, ini apakah kemudian bisa menjawab dengan baik, dengan benarkah, atau seperti apa kondisinya, Bu? Ada satu saja saya berikan informasi, memang agak sulit untuk diajak komunikasi, begitu saja. Jadi ya saya, karena kan bukan saya yang menangani, ada dokter yang menangani, dokter psikiater ya, dokter spesialis kedokteran jiwa yang menangani. Jadi saya merasa bahwa kalau pasien sulit komunikasi itu kan bisa bermacam-macam ya penyebabnya. Antara memang itu bagian dari gangguan dia atau bisa juga dia memilih untuk tidak mau berkomunikasi, begitu kan? Gitu. Oke. Ada nggak sih tanda-tanda dari ibu ini yang menunjukkan bahwa ibu ini nampaknya juga stres, dokter? Kalau saya sih hanya melihat video itu saja, saya rasa pasti kita bisa melihat bahwa itu bukan sesuatu yang banyak orang lakukan, begitu ya. Itu bukan perilaku yang banyak orang akan lakukan di ruang publik. Nah, sehingga pada saat kita bicara appropriateness atau kita bicara kepantasan dari perilaku seseorang, dan salah satu indikasi untuk membawa misalnya ke instalasi gawat darurat seperti rumah sakit jiwa, itu adalah apabila dia membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Dalam hal ini saya rasa mulai ada ketidaknyamanan ya dari masyarakat sekitar yang bersangkutan ya, kalau kita lihat dari video itu tadi. Jadi artinya untuk dibawa ke instalasi gawat darurat oleh Dinsos, saya rasa itu langkah yang tepat untuk kita lakukan assessment dan observasi lebih lanjut begitu. Oke. Dokter Nova, tadi dikatakan bahwa kasus seperti ini bukan pertama kalinya begitu ya. Nah, sebenarnya seperti apa tanda-tanda mungkin orang yang memiliki tekanan mental hingga gangguan jiwa begitu, dokter, ini untuk pengetahuan bersama juga ya, Dok ya? Ya, sebenarnya tuh rumusnya 3P, Mbak. Pikiran, perasaan, perilaku begitu ya. Tapi kadang-kadang kalau tidak dianya yang aware, keluarga juga perlu berperan atau orang di sekitar dia atau temannya begitu, tapi yang terdekat sih keluarga ya. Kalau mulai ada pikiran dia yang mulai kok beda ya dengan cara dia berpikir selama ini, kok perasaannya dia yang biasanya kepribadiannya seperti dilihatnya seperti tertentu, cara membawa dirinya, cara menghadapi masalah, kok ini jadi berubah ya, atau misalnya dia murung gitu ya, ada penurunan mood atau malah moodnya naik berlebihan. Manusia boleh punya mood naik turun tuh boleh, tetapi kok jadi agak berbeda ya begitu, kok misalnya berkepanjangan, kalau misalnya sampai 2 minggu ada perubahan pikiran, perasaan, perilaku, itu kita mulai perlu waspada misalnya, apakah ini ke arah depresi ya, atau ya itu tadi perilaku-perilaku yang tidak wajar ya, perilaku yang macam-macam ya, termasuk mengeluyur begitu yang biasanya harusnya di rumah ada aktivitas yang jelas. Nah, ini mulai mengeluyur, ada perilaku-perilaku di mana dia keluar rumah yang tujuannya tidak seperti biasanya. Nah, ini juga perlu diantisipasi. Nanti biasanya yang menemukan masyarakat misalnya. Nah, keluarga tidak tahu nih, dia sudah wandering begitu, udah keliling-keliling kemana, terus keluarga bisa banyak juga tuh yang tidak memperhatikan.
gitu. Oh ternyata perilakunya sebenarnya sudah banyak mengalami perubahan. Jadi intinya itu sih pikiran, perasaan, perilaku itu yang kita coba lebih sensitif ya terhadap anggota keluarga kita gitu. Oke, kalau orang-orang ini dok, penyebabnya ini kira-kira apa? Kurang perhatian kah? Kurang kasih sayang kah? Iya, Mbak, itu subjektif juga ya. Kurang kasih sayang itu banyak kayaknya yang kurang kasih sayang ya. Atau mungkin Tapi, permasalahan keluarga yang terlalu maksud berat? saya, nggak bisa, macam-macam Mbak. Karena sekarang memang kita kalau dalam menghadapi setiap kasus, tentunya kita minimal melihat 3 aspek. Aspek biologi, psikologi, sosial. Kalau aspek sosial tuh paling gampang deh kita bicara, misalnya masalah, oh dia dipecat dari pekerjaan, atau dia mempunyai sebuah definisi sukses yang sebenarnya tidak bisa dia capai. Kalau remaja misalnya merasa bahwa dia gagal, atau tidak mencapai ekspektasi, padahal bukan ekspektasinya dia, ekspektasi dari keluarga. Misalnya itu banyak tuh sekarang terjadi pada remaja-remaja kita dan ini kita data, sempat kita teliti begitu. Oh ternyata mereka merasa stresor psikososial itu adalah dia tidak bisa mencapai ekspektasi, padahal bukan ekspektasi diri, tapi lebih ke keluarga dan lingkungan atau media sosial misalnya. Nah Oke. kemudian psikologi itu ciri kepribadian seseorang, cara dia menghadapi masalah, cara dia coping kalau ada masalah begitu, atau cara dia mempertahankan diri kalau ada bahaya yang misalnya menghampiri dirinya atau ada masalah yang dihadapi gitu. Nah jadi itu faktor-faktor biasanya minimal kita melihat 3 aspek itu, termasuk aspek biologi, apakah ada anggota keluarga juga yang punya gangguan jiwa sebelumnya, atau jangan-jangan ada penyakit fisik sebenarnya. Banyak kan pasien yang menjadi depresi karena penyakit kronis yang dia Oke. derita. Iya kan? Iya gitu. Baik, terima kasih Dr. Novarianti sudah bergabung berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita harapkan juga mungkin keluarga dari ibunya ini menonton ya untuk menghubungi rumah sakit. Terima kasih, selamat siang. Ya, ya. Ya, semoga. Amin. Ya pemirsa, kami jeda terlebih dahulu pemirsa. Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali untuk Anda sesaat lagi.